wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang akidah ahad. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pengertian. Kita mereview atau mengulas kembali materi yang telah kita belajarkan hari kemarin. Oke, di sini pengertian akhlak itu bisa dari bahasa Arab ataupun istilah dengan bahasa Indonesia kita sendiri. Yaitu kalau dengan bahasa Arab kemarin sudah saya jelaskan, yaitu dari bahasa al-khuluq atau bisa dikatakan adat istiadat atau kebiasaan perbuatan kita. Akhlak itu sama saja seperti kayak perbuatan kita baik atau buruk, seperti itu. Kalau menurut istilah, akhlak itu bisa didefinisikan itu keadaan yang melekat dalam jiwa yang dari pola pemikiran lalu terjadilah perbuatan. Nah, setelah mengulas kembali definisi akhlak ini, definisi akhlak atau pengertian akhlak, apakah kalian sudah paham tentang akhlak itu sendiri? Sudah. Oke, lanjut ya. Kita ke macam-macam akhlak. Nah, macam-macam akhlak itu ada dua, yaitu akhlakul karimah sama akhlak tercela. Kalau akhlakul karimah itu sama aja seperti akhlak terpuji, akhlak yang berbuat baik. Seperti apa aja contohnya? Ayo Aldi, seperti apa aja? Menolong. Ya benar. Kalau akhlak tercela, bohong, pinter. Jadi akhlak terpuji itu yang perbuatan yang baik-baik seperti menolong, terus beribadah dengan taat, tidak melawan orang tua, tidak selalu mencela orang lain. Kalau perbuatan tidak terpuji atau tercela itu bisa bohong, mengkhianati, munafik, iri, dengki, yang perbuatan yang jelek-jelek itu tidak boleh kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di dalam akhlak terpuji sendiri itu adalah udah saya jelasin tadi, perbuatan yang baik-baik. Nah, terus kalau di dalam sekolah kayak seperti kita sekarang dalam pengajaran kita sekarang, apa di dalam kelas yang melakukan hal terpuji dan akhlak tercela? Kalau akhlak terpuji itu kalau di dalam kelas itu seperti kita tidak mencontek. Kalau di akhlak tercelanya kita selalu menconteki teman kita, itu tidak boleh, karena manusia itu harus berusaha. Kita boleh mengajarkan tapi tidak boleh memberikan jawaban dari kita. Kalau kayak gitu gimana temannya mau bisa? Oke. Selanjutnya kita belajar tentang meningkatkan kualitas akhlak itu seperti apa. Itu banyak. Kita meningkatkan tuh bisa kita cara membaca buku tentang akhlak, tentang Islam yang baik dan benar seperti apa, tentang memperbanyak teman-teman yang hal-hal yang positif, terus didukung oleh faktor lingkungan itu seperti apa, banyak. Ada lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, terus ya tiga itu seperti lingkungan itu. Kalau dominan lebih ke lingkungan masyarakat, karena kita hidup manusia yang bersosial, berinteraksi dengan Satu sama lain. Iya benar, satu sama lain. Terus kalau di dalam pendidikan itu sangat berpengaruh, tapi hanya berapa persen. Yang lebih dominan itu 40% lingkungan keluarga, 40% masyarakat, dan 20%-nya pendidikan formal. Karena apa? Pendidikan itu hanya pertemuan tatap muka hanya kurang lebih 4 jam. Sedangkan di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat itu bisa jadi 4 jam. Seperti itu. Apakah sudah jelas? Ya. Terus apakah ada yang ingin ditanyakan tentang akhlak terpuji dan tercela? Ada. Apa? Bagaimana metode peningkatan kualitas akhlak? Oh, peningkatan kok itu tadi seperti tadi yang saya bilang, yaitu lebih detailnya tentang lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu adalah pendidikan yang pertama bagi anak-anak, apalagi orang tua. Orang tua itu adalah madrasah
pertama bagi anaknya. Jadi sebelum kalian itu berpendidikan di sekolah seperti ini, kalian sudah diajarkan akhlak, terus akidah, tentang Islam, kebaikan sebagainya dari orang tua kalian, dari lingkungan keluarga kalian, seperti itu. Kalau yang kedua itu bisa juga dari lingkungan pendidikan formal. Pendidikan itu seperti sekarang, pendidikan formal tuh kalian di sekolah diajarkan attitude, ada tata aturan untuk kedisiplinan kalian, terus dituntut untuk belajar dengan baik dan benar di dalam kelas. Ada forum formal. Forum formal tuh seperti kalian belajar berkelompok lebih dari 2 orang, seperti itu. Diajarkan ada murid dan ada gurunya, di situ diajarkan pemaparan materi dan jelaskan kalian untuk menangkap stimulus yang diajarkan oleh guru, seperti itu. Kalau yang di non formal itu ada lagi, kalian mengikuti pengajian Rismawan dan Rismawati, itu bisa membentuk akhlak kalian terpuji, dan seperti kayak kalian hal-hal positif kalian bisa diajarkan mengaji, terus tidak berbohong, mengajarkan tentang lebih kedalaman keislaman kalian, keagamaan kalian, seperti itu. Yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat itu sebenarnya dominan sangat itu, karena kita memiliki teman, memiliki saudara, memiliki banyak hal seperti itu. Nah, sekiranya segitu aja sih. Udah paham, Aldi? Paham. Paham. Apakah Andinya ada yang ditanyakan? Apa tuh? Persamaan antara akhlak, etika, normal, dan budi pekerti? Oh ya, tentu ada, karena kembali lagi definisi pengertian akhlak itu adalah perbuatan, adat istiadat atau kebiasaan. Persamaan antara akhlak, etika, dan moral dan budi pekerti itu bisa bisa kita ambil dulu definisinya. Etika itu pengertiannya adalah ilmu pengetahuan yang menentukan ukuran-ukuran atau akidah yang berdasari pemberian tanggapan atau penilaian terhadap perbuatan. Jadi etika itu sebuah penilaian, attitude kalian, sopan santun kalian. Kalau moral itu lebih ke tentang baik dan buruknya. Seperti gini, kalian itu moral kalian itu baik atau buruk, kayak ya termasuk perilaku, sopan santun itu. Kalau moral itu lebih kayak perilaku kalian, sikap kalian seperti apa. Kalau budi pekerti itu lebih ke watak, karakter kalian itu seperti apa. Karakter kalian itu dominan keras kepala kah, atau ada target baik atau buruknya, seperti itu. Jadi ada itu persamaannya itu tentang antara akhlak, etika, moral, dan budi pekerti, yaitu berbentuk perilaku yang sifatnya netral. Jika akhlak, moral, watak, karakter, kebiasaan ataupun tabiat mengarah dan diarahkan kepada hal yang baik, maka ia disebut akhlak terpuji. Jika itu sebalik ya, budi pekerti yang luhur, itu juga akhlak terpuji. Sebaliknya jika diarahkan kepada hal yang jelek, kayak kalian berbohong dan segala macam, itu termasuk ke akhlak tercela. Jadi etika, moral, dan budi pekerti itu ada persamaan karena memiliki satu berhubungan. Seperti etika itu kalian sopan santun kalian. Kalau etika kalian jelek, seperti suka berbohong, terus suka mencela orang lain. Moral kalian lebih ke menonjol keburuknya, kayak apa ya, kayak kalian moralnya tuh kayak berantakan kayak gitu loh, kayak susah diatur gitu, bandel, nakal. Terus kalau budi pekerti itu lebih ke watak, ke akhlak kalian. Kalian tuh akhlak itu sebenarnya kebiasaan kita, kebiasaan perilaku kita, bisa mencakup sikap, perilaku, kebiasaan di rumah maupun di luar, seperti itu. Paham? Paham. Oke. Mungkin pertemuan kita singkat sampai di saat ini aja. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya tentang, sekarang kita sudah membahas tentang akidah, akhlak terpuji dan akhlak tercela, seperti itu. Apakah bisa diterima? Bisa. Ya udah, saya akhiri ya. Semangat selalu, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh pulang.